So we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Longinus Supardi. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia beserta peninggalan Jepang di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Jepang adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, sejak tahun 1942 hingga tahun 1945. Selama menduduki Indonesia, Jepang dikenal sebagai negara yang sangat kejam dan memberikan dampak bagi Indonesia. Yang pertama yaitu dampak politiknya itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi negatif. Jepang melakukan penindasan dan pengawasan ketat terhadap gerakan-gerakan politik dan media komunikasi di Indonesia. Jepang melarang penggunaan simbol-simbol nasionalisme di Indonesia seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Sedangkan sisi positifnya adalah Jepang memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasionalis di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil. Kemudian, yang kedua yaitu dampak ekonomi. Yang pertama itu dampak negatifnya. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia terhadap kepentingan perang. Kemudian, dampak positifnya itu Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan industri lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan Jepang karena Jepang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan barang-barang impor, akibatnya itu blokade sekutu. Kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial. Yang pertama yaitu dampak negatifnya. Jepang melakukan berbagai macam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia. Jepang mengeksekusi mati banyak orang yang curiga sebagai mata-mata atau pejuang kemerdekaan Jepang. Juga memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak manusiawi seperti menyiksa, memukuli. Jepang juga memperbudak perempuan sebagai penghibur untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Kemudian dampak positifnya itu Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan mereka. Jepang membuka sekolah-sekolah baru di Indonesia dari berbagai tingkatan. Kemudian yang keempat yaitu dampak budayanya. Yang pertama yaitu dampak negatif. Jepang melakukan pembatasan dan penghapusan terhadap budaya barat yang telah berkembang di Indonesia sebelumnya dan melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya. Kemudian dampak positifnya itu Jepang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional. Kemudian yang kelima itu dampak militer. Yang pertama yaitu dampak negatif. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melancarkan perlawanan sekutu Jepang. Juga merekrut tentara dan sukarelawan dari rakyat Indonesia. Kemudian dampak positifnya itu Jepang memberikan latihan bersenjata kepada rakyat Indonesia yang menjadi tentara dan sukarelawan. Oke, kemudian yang kedua yaitu peninggalan Jepang di Indonesia. Pertama yaitu bunker Jepang. Bunker Jepang adalah salah satu bangunan yang digunakan oleh penjajah Jepang dalam melawan sekutu. Mereka menggunakan bunker Jepang ini sebagai pertahanan militer. Kemudian yang kedua yaitu gua Jepang. Selain bunker Jepang, juga membuat gua sekitar tahun 1942 hingga tahun 1943 sebagai tempat berlindung dan menyimpan senjata. Kemudian yang ketiga yaitu bandara. Jepang mendirikan bandar udara Franz Kaisipyo yang terletak di Pulau Biak pada tahun 1943. Jepang juga membangun lapangan terbang dan sejumlah fasilitas militer. Kemudian yang keempat yaitu benteng Jepang. Jepang juga membangun benteng di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya karena dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Kota Bukit Tinggi kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat ke-25 Kekaisar Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. Oke teman-teman, itu saja penjelasan
dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.